Teman-teman, saya ada baca yang mengenai berita itu kasir ternyata tukang tukang apa ya tukang beca atau apa nggak tahu lah, disuruh orang untuk ke kasir BCA membawa buku tabungan, dia mengetahui PIN, bawa kartu ATM. Ini kalau nggak ada kekeliruan ya. Kemudian dia belajar bisa tanda tangan, bisa transaksi retailer, ngambil uang berarti 345 juta. 345 juta. Oh my god, itu wow banget, luar biasa. Dan tellernya merasa bersalah karena dia meloloskan orang yang tidak semestinya untuk mengambil uang. Udah bukan uangnya dia, bukan uangnya si teller, terus dia merasa bersalah. Itu kasihan ya, patut dikasihani. Saya baca dari pimpinan BCA tertinggi pun masih membela teller karena memang dianggap yaitu orang bisa mengelabui, gak ada orang yang bisa sempurna. Teller nggak bisa sempurna mengetahui juga, oh ini penipu nih, oh ini nanti bisa salah lagi ya. Lagian juga teller bisa mengeluarkan uang segitu besar juga pasti kan harusnya ada supervisor yang mengetahui, ada bank yang mengetahui, ada CCTV yang mengetahui. Katanya pakai masker, kan masih masker ya, masker walaupun PPKM dicabut cuman masker masih di dalam ruangan ya harus pakai tetap ya. Itu juga yang lepas gitu kan, kalau misal lagi kurang formal lagi, kalau misalnya situasi tertentu, tapi orang punya berhak dan wajib juga memakai masker untuk perlindungan, perlindungan intinya nggak terkena virus gitu. Kemudian apakah si teller BCA ini salah? Ya nggak tahu apa dia kurang tanya jawab ke customer kayak gitu. Nah, si customer yang merasa dirugikan ini, dia nanya kenapa BCA meloloskan uangnya padahal bukan dia yang melakukan penarikan. Si BCA berkelit, dia bisa nyediain PIN, dia ada buku tabungan, dia punya kartu ATM, dia bisa ya. Kalau soal pertanyaan teknis ya nggak ada yang tahu ya, nggak ada yang tahu lain-lainnya, cuman itu bisa lolos verifikasi dan dia memakai untuk wajah. Nah, perihal pimpinan BCA juga bilang perihal itu kenapa bisa ke bawah, itu juga tanggung jawab konsumen juga punya andil terjadinya pencurian, kecuali dia segera cepat-cepat melaporkan atau bagaimana, itu lain cerita lagi. Nanti ada eskalasi lagi, misalnya customer service dia sadar, BCA saya melaporkan ya gitu, saya sudah melaporkan buku saya ada yang ngambil, itu lain cerita lagi ceritanya nih. Tapi kalau dia memang keadaannya itu dia mungkin naruh sembarangan, katanya naruh sembarangan itu kan kelalaian, bentuk kelalaian juga kan. Jadi kalau dia naruh sembarangan buku, naruh sembarangan kartu ATM, itu juga ada andil si nasabah, kecuali lagi dia punya alibi lagi, saya kecurian, saya kecopetan, saya lagi di bus misal kendaraan umum kecopetan, atau ini saya ada diambil orang, dicuri orang, alibi lagi lainnya. Tapi kalau misalnya dia lagi sembahyang, kan dia datang lagi Jumatan, jam orang sembahyang kan, lagi sepi, jadi mungkin eskalasi dari teller juga menurun ya. Dia harusnya ada supervisornya, mungkin lagi sembahyang juga ya. Jadi serba repot sebetulnya untuk verifikasi karena itu menyangkut uang besar, memang 300-an juta, 345 juta. Yang jadi pertanyaannya itu kenapa itu bisa dibawa, kan dia nggak kecurian, dia lagi sembahyang katanya, berarti dia nggak kecurian, nggak kecopetan. Jadi sesuatu yang mungkin dia nggak ngerasain itu ada di kantongnya. Pengakuannya saya nggak gitu jelas nih, apa dia taruh di kamar, dia taruh di meja, atau dia taruh di mana sehingga orang bisa ngambil. Leluasa dia mengambilnya, cari waktu. Dan nggak tahu orang bisa mempelajari tanda tangan, bisa mengetahui kartu ATM PIN-nya berapa, itu dari mana. Itu juga membingungkan memang. Saya ada baca sekilas, cuman saya pun nggak gitu ingat kenapa bisa PIN ATM segala bisa tahu. Apakah ada kecerobohan dari customernya kayak gitu kan. Jadi itu yang
eh, apa namanya, itu yang menjadi pertentangan nih. Jadi mana yang benar ya? Kalau customer merasanya saya kecurian, kenapa dilolosin, nggak tahu. Tapi kalau si biasa bilang atau customernya itu nggak sengaja, dia kelupaan, dia taruh mana dalam, atau dia taruhnya sembarangan, itu lain cerita lagi. Dia berarti ada andil lalai, sehingga terjadilah tindak kejahatan dari kelalaian. Ya kita nggak ada yang tahu semua. Jadi dari customer kalau misalnya merasa benar ya harus fight ya. Kalau dari BCA merasa benar juga harus fight semuanya. Intinya kita harus menjaga hati-hati barang-barang kita. Makanya saya pun ada kamar, ada apa, barang-barang berharga dikunci. Kalau misalnya ada waktu-waktu yang kita nggak mau ada orang lain masuk ke ruang pribadi kita. Kita harus kunci, kita main aman. Apalagi kalau kita pergi lama atau kita tahu lah ini ada kartu ATM, ada buku tabungan, jangan ditinggalin sembarangan. Jadi kita jaga tuh barang-barang berharga kita. Pokoknya setiap barang berharga, apalagi kartu ATM, ya memang belanja tuh perlu PIN. Tapi orang apa tahu PIN-nya atau enggak? Itu pertanyaan. Kalau orang bisa tahu PIN-nya, jadi diverifikasi dia dengan PIN yang benar. Bingung juga. Dari mana itu dia tahu PIN-nya? Apa dia ada ceroboh? Nah, kasih PIN ke orang, keluarin PIN ke orang, catat PIN ke orang. Itu. Jadi ya dari customer harus fight. Kalau dia merasa benar, saya nggak ada tuh keluarin PIN kayak gitu, nyatet PIN gitu. Dari perbankan, BCA juga harus, kalau misalnya merasa benar, ini transaksi yang benar, PIN yang benar, ada kelalaian dari pelanggan juga harus fight. Ya mungkin pengadilan yang harus putusin nanti. Kemudian dari customer ya harus nuntut harus nuntut pertanggungjawaban si ini juga, yang pencurinya juga. Kenapa bisa mencuri? Katanya udah ketahuan kan yang ngambil siapa, tukang becanya yang mana, dia disuruh siapa, ketahuan ya, itu harus minta dibalikin uang ya, minta dibalikin, itu aja ya, kayak gitu-gitu. Jadi semua berputar. Jadi harus ya nggak bisa lihat dari satu sisi aja, tapi banyak sisi lain teman-teman. Orang jahat banyak, orang stres banyak, orang butuh uang banyak ya. Makanya kita juga nggak boleh lalai. Kita juga harus selalu berhati-hati. Kita lagi berlebih harus bantu orang lain juga. Itu aja. Itu yang saya mau share. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Bye-bye teman-teman.